Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di fitur persediaan. Nah, di modul persediaannya. Di modul persediaan ini ada berbagai macam fitur, dari permintaan barang sampai bahkan stok minimum. Nah, kita mulai dari fitur barang dan jasanya dulu. Nah, oke. Nah, di sini di fitur barang dan jasa ini adalah nah, nah di fitur barang dan jasa ini adalah fitur eh, penginputan secara manual atau penginputan secara satu persatu barang atau jasa yang ada di perusahaan kita. Oke, kita contoh masukkan nama barangnya di sini. Kalau barang A, nah kita masukkan nama barangnya di sini dan pilih kategori barangnya. Nah, di kategori kalau kita mempunyai barang banyak, itu kita bisa eh, kategorikan. Tapi eh, kalau barang kita sedikit dan kita mau simple, kita masukkan ke barang umum saja. Nah, pada tabel ini jenis barang, di sini ada berbagai jenis barang. Yang pertama itu jenis persediaan. Nah, di jenis persediaan ini eh, kita bisa dapat melihat stoknya, ya. Nah, kita bisa melihat stoknya, sedangkan di jenis barang non persediaan itu tidak bisa melihat stok dan dianggap itu eh, barangnya tidak ada dan tidak terlihat stoknya. Contohnya misalnya itu software, eh, software atau kayak akurat online itu kan barang non persediaan. Nah, selanjutnya itu jenis barang jasa. Jenis barang jasa itu seperti jasa yang Anda misalnya jual seperti jasa servis AC, jasa perbaikan mobil. Nah, itu bisa itu di jasa. Kalau di jenis persediaan grup, itu contoh itemnya itu kayak kita menjual parcel. Nah, di parcel itu kan ada banyak macam banyak macam item. Nah, itu kita bisa masukkan ke jenis barang grup. Nah, untuk sekarang kita coba pakai yang persediaan terlebih dahulu. Nah, lanjut ke kode barang. Nah, kode barang ini kalau kita klikkan on, gitu kan. Nah, ini kodenya otomatis dibikin oleh dari apartemen. Tapi perusahaan kita sudah mempunyai kode barang tersebut, kode dari barang A. Ini kita bisa matikan, back off, lalu kita isi kode barangnya. Misal barang satu. Oke, setelah kita mengisi kode barangnya, lalu di tahap UPC atau barcode itu bisa Anda masukkan di sini barcode-nya. Oke, selanjutnya pilih satuan dari barang tersebut. Misalnya barang ini pieces. Nah, satuan keduanya adalah lusin. Nah, wih, kita ambil dulu dari lusin.
Oke. Nah, satu lusin itu ada berapa pieces? Tradisi ada 12 pieces. Nah, sini. Nah, untuk informasi lainnya, kalau kita klik ini, nah ini akan muncul nomor unik atau nomor produksi. Misalnya di nomor produksi, contoh perusahaan pabrik. Nah, di satu item itu nanti mereka otomatis akan memunculkan nomor produksinya. Itu kalau misal di perusahaan pabrik. Nah, kalau kita klik ini pakai tanggal kadaluarsa, nah ini akan juga muncul tanggal kadaluarsanya. Nah, ini lebih lebih jelas lagi, nanti ada lebih lengkap lagi kalau pakai tanggal kadaluarsanya. Nah, kalau di nomor unik itu nomor unik itu biasanya digunakan untuk satu barang satu nomor. Jadi misalnya contohnya iPhone yang memiliki nomor unik IMEI. Nah, itu kan satu iPhone kan memiliki satu IMEI sendiri, jadi tidak untuk dipakai item lain. Nah, untuk sekarang kita tidak menggunakannya. Nah, untuk teks penjualan pembelian, hmm, di tab penjualan pembelian ini kita bisa isi default diskon per satuannya. Dan ini harga per piecesnya berapa, harga per lusinnya berapa. Nah, kalau di informasi pembelian, ini kita bisa masukkan pemasoknya siapa, satuan belinya itu apa, harga belinya berapa, minimum belinya berapa, batas minimum stoknya, kita isi dulu. Nah, selanjutnya untuk di tab stock itu kalau Anda mempunyai stok awal sebelum keputusan transaksi, itu bisa Anda tambahkan di sini dengan cara klik tambah. Nanti Anda input di sini. Nah, kalau untuk tab akun, ini adalah akun akun perkiraan yang nanti akun-akun perkiraan yang kita gunakan untuk transaksi gitu. Nah, di sini ada akun-akunnya, nanti bisa Anda sesuaikan dengan perusahaan Anda. Nah, untuk gambar, ini bisa kita tambahkan gambar nanti di sini. Nah, kalau untuk ini ada untuk memperjelas catatan dimensi berat setengah jam. Nah, setelah itu kita klik simpan. Oke, selanjutnya saya akan pas di fitur. Jadi kita sudah bahas di fitur barang dan jasa. Selanjutnya kita oke kita selanjutnya ke fitur barang dan jasa tadi sudah kita ke satuan barang. Ini juga jadi logo berarti di mana berapa? Itu satuan barang. Dan fitur satuan barang sebenarnya ini eh, bisa Anda tambahkan pas penginputan barang dan jasa. Nah, di sini Anda bisa menambahkan satuan barangnya. Misalnya tadi contoh unit lalu ini semua kilogram. Dan karena kan kita pencet pencet yang tadi yang biru tadi. Nah, di sini muncul kilogram. Sini. Jadi Anda bisa mempunyai dua opsi.
Anda bisa menginput satuan barangnya melalui di sini, satuan pas penginputan apa namanya pas penginputan barang, Anda juga bisa menginput dari sini. Hmm, itu. Nah, terus selanjutnya itu kategori barang itu sama seperti kita input kategori in- satuan barang. Nah, untuk kategori barang itu bisa juga di sini. Nah, misalnya kategori barang sangat sel kan belum ada, nah, kita bisa mencet simpan haknya sebagai data baru. Nah, pas penginputan barang ini nanti ini akan muncul juga di ininya parcel. Oh, oh, Anda jadi punya pemilihan dua opsi menginput dari pas penginputan barang atau menginput dari fitur kategori barang langsung seperti itu. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur multi gudang. Nah, untuk multi gudang ini kalau misalnya perusahaan Anda memiliki dua gudang seperti Anda memiliki gudang di Bekasi, satu lagi Anda memiliki gudang di Bogor, atau Anda memiliki gudang utama, nah itu Anda bisa tambahkan di sini. Eh, Misalnya kita tulis gudang di Bekasi. Nah, Anda tulis definisi gudangnya, penanggung jawabnya siapa di gudang tersebut, alamatnya di mana, untuk akses semua penggunanya. Ini Anda bisa simpan di sini. Nah, untuk fitur gudang tersebut, ini Anda bisa memasukkan stok ke gudang utama atau gudang lokasi itu pas Anda melakukan transaksi pembelian di pesanan pembelian. Oke, pasti pesanan pembelian itu Anda bisa sebagai contoh, nah, Bandung Lot. Nah, di sini Anda bisa memilih bidang pas eh, pas Anda di Bandung Lab ini, Anda ingin memasukkan bidangnya kemana? Bidang Bekasi atau utama. Nah, nanti di sini itu bisa kelihatan eh, apa namanya stok yang Anda beli. Nah, Anda bisa lihat di sini di barang per gudang. Misalnya tadi kita sudah membeli barang ban Dunlop itu di gudang. Dan nanti misalnya tadi mungkin saya lupa masukkan nah banding blok nih akan muncul kuantitasnya di sini di gudang pertama seperti itu untuk di fitur barang per gudang. Selanjutnya selanjutnya kita ke fitur pemindahan barang. Nah, untuk fitur pemindahan barang ini kita ingin memindahkan stok misalnya dari gudang utama ke gudang Bekasi. Tapi di sini kita memiliki dua step untuk pemindahan tersebut. Misalnya contoh, oke, kita memiliki
cara dua step untuk pemindahan barang. Oke, kita klik kirim barang, lalu eh, dari gudang mana, misalnya kita mempunyai stok lebih nih di gudang utama, kita klik utama, pengen pindahin ke gudang Bekasi. Hmm. Dan pilih nih barang yang mana yang Anda mau pindahkan, misalnya kita mau pindahkan Bandung Low. Nah, Bandung Low ini di stok gudang utama itu memiliki stok 18. Nah, misalnya kita mau pindahkan 5 barang nih ke gudang si, klik ini, ini kita pencet simpan. Nah, kalau Anda melihat laporan, eh, di laporan tadi yang kita set tadi dan transaksi tadi itu masih dalam pengiriman. Jadi belum keterima atau belum masuk ke gudang aplikasi. Nah, caranya kita melakukan step kedua yaitu proses terima barang. Nah, kalau proses terima barang kita tidak perlu memasukkan ini lagi. Jadi tinggal klik ambil, pilih pemindahan barang. Nah, ini akan muncul nomor transaksi tadi. Hmm. Ya kan, kode barangnya, nama barang betul, kuantitasnya 5, yang tadi kita ingin pindahkan, lalu klik lanjut. Dan klik itu, klik simpan. Nah, coba kita lihat di barang per gudang. Apakah stoknya sudah berkurang? Nah, tuh. Dari sini, kuantitas barangnya yang kelima sudah pindah ke Bekasi. Dan yang di gudang utama sisa 13 barang. Nah, untuk fitur eh, pemindahan barang seperti itu. Lanjut kita ke fitur. Oke, selanjutnya kita ke fitur permintaan barang. Nah, sebenarnya untuk fitur permintaan barang ini biasanya dilakukan eh, di eh, dilakukan oleh orang gudang. Orang gudang permintaan barang ke purchasing. Jadi misalnya orang gudang memberitahu ke purchasing bahwa stok yang ada di gudang, stok item ini tinggal dikit. Jadi orang gudang akan menginput atau penginputan permintaan barang ke bagian purchasing. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kita ingin laporan nih di gudang bahan bulog udah mau habis. Jadi kita perlu eh, bahan bulognya berapa? Misalnya kita perlu bahan bulognya 5. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, nah, nanti bagian purchasing itu tinggal klik karena di kisaran pemilihan. Nah, nanti tinggal klik diambil. Nah, itu bisa ngambil dari permintaan. Oke, selanjutnya